keselamatan yang Tuhan anugerahkan harus direspon di dalam hidup bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami mau hidup untuk bersekutu dengan Tuhan, memulai setiap aktivitas kegiatan kami di hari ini dengan datang kepada Tuhan. Olehnya kami mau datang untuk memohon petunjuk dan hikmat Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya ketika kami belajar firman, kami mendapatkan petunjuk hikmat Tuhan untuk membimbing kami pada jalan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ajak kita untuk membaca Alkitab, Ulangan pasal 31, ayatnya yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Umat yang diselamatkan oleh Allah. Umat yang dibebaskan oleh Allah. Dan mereka adalah umat yang begitu istimewa, begitu spesial di mata Allah. Karena melalui umat Israel dan di dalam umat Israel, maka rancangan sejarah keselamatan Allah yang besar akan dinyatakan. Di saat ini kita merenungkan bagaimana Musa mengatur sedemikian rupa umat Israel supaya mereka mau terus hidup membaca hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat. Dan oleh karena itu Musa memerintahkan mereka supaya mereka dapat berkumpul, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang asing. Musa merindukan umat Israel untuk datang di dalam persekutuan, berkumpul, menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan rasa kagum dan hormat. Karena luar biasa bagaimana kebaikan Tuhan yang menyelamatkan umat Israel, baik keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, tapi juga ketika berada di padang gurun dan mereka akan memasuki tanah perjanjian Tuhan. Olehnya Musa mengharapkan bangsa itu makin hari makin rajin untuk bersekutu. Menghidupi persekutuan lewat apa? Mereka mendengarkan suara Tuhan. Ini yang pertama. Kedua, mereka belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan ketiga, mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Jadi ketika mereka sudah mendengar hukum Taurat, mereka bisa belajar takut akan Tuhan dan mereka hidup dalam kesetiaan. Ironinya, dalam kehidupan umat Israel didapati mereka ada begitu banyak sikap hidup yang justru melawan kehendak Tuhan. Maka dari itu Tuhan berupaya untuk melakukan sekolah kehidupan bagi umat Israel supaya mereka terus menjadi umat yang mau hidup dalam takut akan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita diharapkan belajar peka mendengar suara Tuhan, belajar takut akan Tuhan, dan belajar setia kepada Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan seperti ini. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau saudara hidup dalam bersekutu dengan Tuhan, lakukanlah kebenaran supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya ketika kami hidup bersekutu dengan Tuhan, persekutuan itu bukan hanya sekedar seremonial, tapi itu harus dihidupi lewat perayaan-perayaan hidup yang melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mendengarkan suara Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup setia kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku.
dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati